Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Hikmatun Nisa. Saya di sini akan membacakan salah satu hadis yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdala min an yusalli al-faraqati tatawwan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, landau sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong ta'allama kang belajar sapa man baban ing sebab minal ilmi saking ilmu ya'malu halang ngelakoni sopuman aulam ya'malu atau ora ngelakoni sopuman bihi ing sebab kana maka ana iku afdala luwih utama min an yusolli ketimbang salat sopuman al-faraqati ing 1000 rakaat tatawuan karena ngelakoni sunnah. Jadi kesimpulan dari hadis ini yaitu barang siapa seseorang yang melaksanakan atau belajar satu bab itu jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, yang penting kita sudah belajar, sudah ta'allum. Dalam hal ini seseorang jauh lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Karena belajar meskipun sebentar, meskipun beberapa menit, beberapa jam. Tetapi yang namanya belajar itu adalah seseorang yang ingin memperbaiki diri, seseorang yang ingin hidupnya jauh lebih baik. Melalui apa? Melalui belajar. Tetapi sholat sunnah yang dilakukan meskipun 1000 rakaat tetapi tanpa ada ilmunya, tetapi tahu ilmunya, tanpa tahu syaratnya dan rukunnya sholat, maka meskipun 1000 rakaat itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, disitulah pentingnya belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu sajakah itu? Ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita melaksanakan belajar meskipun hanya satu bab, meskipun hanya beberapa baris, tetapi itu lebih hebat, jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka itu jangan pernah malas belajar, apalagi kita tidak mau belajar, karena dalam riwayat lain dikatakan dauh dari kaum muktamad, kalau kita tidak belajar selama 40 hari berturut-turut, maka hati kita akan keras, hati kita akan seperti batu. Kalau hati kita sudah seperti batu, sudah keras, maka nasihat yang masuk itu tidak akan diterima oleh hati kita. Maka dari itu jangan sampai hati kita keras, jangan sampai hati kita seperti batu. Mari kita belajar kapanpun, dimanapun waktunya, dimanapun tempatnya. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Dalam riwayat lain dikatakan oleh baginda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Yang namanya belajar itu dari mulai kita lahir sampai kita mati, ada di dalam kubur. Seperti halnya anak kecil pada saat baru lahir diberi azan oleh orang tuanya, itu tandanya bahwa misalnya pertama kali kita belajar, dan dianjurkan oleh orang-orang di sekitar. Kita akan bahkan sampai kita mati pun kita masih tetap diajarkan oleh orang-orang di sekitar, yaitu biasanya ditalkim. Maka
Sekali lagi, jangan pernah malas untuk belajar. Kita tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Siapapun orangnya, senakal pun apapun orangnya, kalau kita ingin memperbaiki diri, insya Allah pasti akan berikan jalannya. Dan untuk kita, semoga kita berikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mampu belajar, masih mau untuk belajar, terutama hidayah Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah sajalah jalannya. Dan untuk kita, semoga kita berikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mampu belajar, masih mau untuk belajar, terutama hidayah Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah sajalah yang mau untuk belajar, mau untuk mengaji. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih baik saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.